Apa respon kita waktu anak tantrum, waktu anak buang-buang barang, waktu anak teriak-teriak minta jajan? Ada yang teriakin anaknya balik. Udah ya, stop teriak-teriaknya. Ada yang ngancem dengan nada tinggi. Bunda tinggal ya kalau kamu masih gak mau nurut. Ada yang pukul atau cubit anaknya. Ada yang tinggalin anaknya, misalnya lagi di mall, bundanya jalan terus aja seakan-akan gak ada apa-apa dan anaknya nangis-nangis ikutin dari belakang. Ada yang kasih apa yang anak minta, biar gak nangis-nangis terus, pusing bikin malu, udahlah kasih aja. Ada juga yang langsung keluarin gadget, kasih ke anak. Anak biasanya malah langsung diem kalau aku kasih gadget. Respon kita yang mana biasanya? Seorang psikolog anak berkata, ada satu rahasia parenting yang terbaik untuk kita, yaitu kekuatan terbesar kita sebagai orang tua adalah ketenangan kita. Tenang itu berarti tidak permisif, tidak kasih apa aja yang anak minta. Kita ingat kalau anak kita adalah anak kita yang orang tua. Otoritas itu di tangannya kita. Tenang juga tidak berarti anak itu raja. Orang tua harus nurut ke anak, kasih apa yang anak mau. Bukan. Tenang itu bukan teriak-teriakin anak. Kalau kita jadi orang tua yang gampang teriak-teriak ke anak, sebenarnya yang sedang terjadi adalah kita sedang kehilangan kendali atas emosi diri kita sendiri. Sering kayak gitu kan? Tenang itu juga bukan dikit-dikit tuh menghukum anaknya. Kalau orang tua yang dikit-dikit sita HP, dikit-dikit pukul anak, dikit-dikit jewer. Sebenarnya yang sedang terjadi juga kita adalah seseorang yang mudah frustrasi. Kita nggak tahu mesti gimana ke anaknya. Untuk bisa tetap tenang itu nggak mudah. Kita kan juga lagi capek, mungkin seharian kerja, habis urusin anak yang satu lagi yang sakit misalnya, atau lagi banyak pikiran aja, ada tunggakan yang perlu dibayar. Tapi sekali lagi, salah satu rahasia parenting yang penting untuk kita coba lakukan adalah ketenangan. Kasih tahu, ngomong ke diri kita sendiri, aku yang orang tua, aku nggak boleh kebawa emosi anak, aku akan coba tenang. Contoh kasus, udah waktunya anak mandi, tapi dia nggak mau nurut, masih mau main game terus. Udah dikasih tahu, 5 menit lagi udah harus selesai main gamenya ya, Jojo siap-siap mandi. Anaknya udah bilang iya, tapi setelah 5 menit dia nggak mau stop, dia masih mau main game, bahkan teriak-teriak nangis. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti tidak kita perpanjang waktu anak main. Kalau 5 menit ya 5 menit, jangan jadi 15 menit. Perkataan kita perlu bisa dipercaya. Jadi gimana? Kita bisa kasih tahu, Jojo, ibu tahu kamu masih mau main, seru kan? Tapi sekarang waktunya mandi. Kalau anaknya nggak mau, tetap nangis-nangis, coba tenang, angkat anaknya, bawa ke kamar mandi. Kalau anaknya teriak-teriak dan tiduran di lantai kamar mandi gimana? Biarin. Kita bisa bilang, ibu kasih kamu 5 menit buat tenang, ibu tunggu di sini temenin kamu. Kalau udah lewat 5 menit gimana dan dia masih nangis-nangis? Kalau aku, waktu dulu anak-anak masih kecil dan mereka nggak nurut, setelah dikasih 5 menit ekstra di kamar mandi, aku tetap buka bajunya sambil dia nangis-nangis dan tetap lanjut mandiin dia. Kalau masih balita, kita juga bisa alihin perhatiannya, aku kasih ember kecil, kasih mangkok-mangkok kecil, dia main-main air, sambil tuang-tuang, sambil aku mandiin. Intinya, kita yang orang tua tetap jalanin yang perlu dijalanin. Dan kita sebisanya tetap tenang. Lama-lama anaknya belajar kalau bundanya bilang A, bunda akan jalanin. Anaknya pelan-pelan belajar taat juga. Wah, kalau aku mah susah banget tuh tenang. Emang gak gampang, tapi yuk kita belajar dan coba lagi walaupun gagal. Demi kebaikan anak-anak kita dan demi perkembangan karakter kita juga. Semoga bermanfaat.